Nama Reza Artamevia kembali menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam polemik jual beli berlian dengan seorang individu berinisial IM. Konflik yang berawal dari klaim bahwa berlian milik Reza dinilai palsu, kini berkembang menjadi saling lapor antara kedua belah pihak. Tidak tinggal diam, Reza mengambil langkah tegas untuk membuktikan keaslian berliannya. Mengacu pada dokumen-dokumen resmi yang dimilikinya, Reza menyatakan bahwa berlian tersebut telah terdaftar secara internasional. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa berlian miliknya memiliki legitimasi yang tidak bisa disangkal. Tidak hanya itu, Reza juga melakukan pembuktian ilmiah menggunakan mikroskop untuk menunjukkan struktur dan keaslian berlian tersebut di hadapan publik. Yang menarik, Reza mengungkap adanya dugaan perbedaan pada dokumen yang sempat diperlihatkan oleh pihak IM sebelum dikembalikan kepadanya. Secara sepintas, dokumen tersebut tampak serupa dengan dokumen asli miliknya, terutama dari warna sampul biru mudanya. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, Reza menduga bahwa isi di dalamnya tidak lagi sama. Cek berlian.dia.edu. Sudah masuk website Gianya, bisa ke besar, lebih jelas. Langsung ke report check untuk memasukkan nomor seri di sertifikat Gia. Saya ambil contoh. Ini ada, kita masukkan nomornya. Nomor sertifikat Gia 2195042152. Kita klik, sudah diklik, muncul Diamond Grading Report untuk nomor Gia 2195042152. Tanggalnya Januari. Tanggalnya Januari 24 Januari 2018. Sesuai lah. Sesuai. Kalau misalkan mau di-download itu nanti muncul. Seperti yang tadi. Yang tadi itu. Muncul. Kemudian saya mundurkan. Nah, ini ketika nomornya tidak tidak terdaftar. Taruh 1112222. Kita cek. Sembarang lah. Ya. Nah, sembarang. Nah, tulisannya report unavailable, jadi tidak tersedia, tidak terdaftar di dia. Kalau 3 ini. Ya, kalau dia mengetahui tanggal 22 itu enggak fair. Baru Ada ternak udah jelas. Baru teriak. dan si Datu itu orangnya tegas lu galak. Masuk di akal sehat aja. Nah, uang dia udah keluar 18,5 miliar. Kita tanda tangan. Masih ke Malaysia, kongko-kongko nyanyi-nyanyi tanggal 30. Masih di Sebenarnya ya. Kamu pelajaran nih, Bro. itu. Oh, iya. Udah bisa ada tuh, Pak. Mesti dicari dulu ahlinya berlian. Nah, kalau si Reza bilang karena sudah diserahkan itu, pas diserahkan itu asli. Nah, ketika dalam perjalanan nggak mau dibayar, si IM setelah menerima berliannya dia bilang berliannya itu palsu. Ini penting karena kenapa? Ancaman 378, 372 itu ancamannya 4 tahun. Tapi ini pasal menurut KUHP yang lama itu dikecualikan karena bisa ditahan. Karena bisa menghilangkan barang bukti, melarikan diri, ya kan, atau mengulangi perbuatan. Makanya kita tunggu duduknya perkara ini bagaimana, karena saling lapor, yang satu di Barreskrim, yang satu di Polda Metro. Nah, ini dalamnya kertasnya seperti ini. Ini yang asli. Warnanya, Iya, ini yang asli. Seperti inilah. Seperti ini. Tapi yang di situ kertas ininya putih. Pokoknya beda deh, Pak.
Nah, ini penyerahan 2 butir berlian. Oke. Nah, ini tanggal 11 bulan 7. Ini notaris daripada yang mereka sediakan. Ini jenis berliannya, karatnya, dimensinya, ukurannya, jenis warnanya, sama nomor sertifikat JIA-nya. Dan ada keterangan asli. Menurut saya antara saling klaim ya, mana yang benar antara Reza atau mafia atau lawannya ya, si siapa IM ini ya, mana nih yang memalsukan ya di antara kedua belah pihak ini? Karena mereka berdua tuh saling klaim ya, saling apa namanya menyatakan bahwa mereka saling dirugikan, padahal mereka itu berkontrak, ada perjanjiannya. Makanya kita mesti cermati di sini, sebetulnya ini perkara mesti duduk dalam artian yang satu lapor ke Barreskrim, yang satu lapor ke Polda Metro. Makanya kalau diadu sama-sama laporan begini, biasanya kalau menurut pandangan saya ya kan, pasal 372 378 itu harus duduk dulu. Pasal 372-nya apa? Pasal 378-nya apa? Apa yang berbuat apa? Jadi barang siapanya mesti duduk dulu. Nah, ketika ini palsu, berarti kan ada suatu keadaan palsu. Di dalam perjanjiannya itu mengatur nggak kepalsuannya itu gimana? Sudah dicek apa belum? Karena kalau kita lihat nilai transaksinya itu besar sekali, sampai berpuluh-puluh miliar ya. Artinya kan masa sembrono sekali, yang satu klaim sekian, ada 18, sekian miliar, terus ada sisanya kurang berapa miliar itu belum dibayarkan. Dari sederet perjanjian yang telah disepakati, Reza Artamevia mengungkapkan bahwa dari total nilai transaksi sebesar 150 miliar untuk 9 butir berlian yang dijual kepada IM dan KM, ia baru menerima pembayaran sebesar 18,5 miliar. Meski sebagian pembayaran telah dilakukan, angka tersebut jauh dari total yang seharusnya diterima Reza. Kecewa dengan sikap yang tidak kooperatif, Reza akhirnya mengambil langkah hukum. Ia melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan penipuan dan wan prestasi. Dalam laporannya, Reza menyertakan bukti-bukti berupa dokumen transaksi, rekaman komunikasi, dan bukti transfer yang menunjukkan bahwa pembayaran belum sepenuhnya diselesaikan. Dari tanggal 22 Agustus sampai seterusnya masih belum cair dengan alasan kendala bank katanya. Tanggal 30 kita terbang ke Malaysia. Ketemu dengan beliau berdua gitu. Terus masih membicarakan gimana nih cara pencairan sisanya gitu. Nah, ternyata kan nggak cair-cair nih sisanya. Terus tiba-tiba tanggal 11 September kami dihubungin ya. Beliau hubungin rekan saya terus bilang bahwa ini gimana nih keuntungan yang buat saya loh, kan kita belum dapat semua dari Anda gitu. Total dana yang sudah diterima berapa, Mbak? 20 yang sebenarnya 18,5. Oke. 18,5. Tapi kita hitung karena berdasarkan kalau misalnya perjanjian mereka dapat keuntungan jadi 21,3 gitu ya. Tapi yang real kita terima tuh 18,5. Tapi kita sudah kasih sebelumnya 700. Yang singkat itu ada itu. Nah, terus ini yang kedua nih, beliau tanya, iya tapi dana saya kan udah masuk. Oh, sebenarnya kan kewajibannya kalau berdasarkan adendum itu ya dia harus berikan semua dulu baru kita bisa kasih keuntungan. Salah besar kalau dibilang bahwa kita tidak pernah kasih memberikan keuntungan. Kita komit banget kok dari yang pertama kita kasih. Nah, ingat yang ini semua kan 8 Agustus itu kesepakatan itu dimasukin semua ke 50 kayak 50. Jadi salah besar kalau dibilang kita nggak pernah kasih keuntungan, bahkan dia belum melengkapi kewajibannya. Berlian kita udah di sana semua, yang asli itu semua di sana, dan ternyata kita belum dapat, kita masih diminta dan kita pun masih berniat baik, kita tunjukkan itikat baik ya. Di Barreskrim itu kita laporkan saudara IM dan suaminya Datu KM. Tanggal
tanggal 6 November. 6 November kita sudah laporkan 2024. Pasal berapa? Pasal yang kita persangkakan dalam laporan itu adalah menyangkut 378, 372, 55, 64. Di Polda Metro kita LP di tanggal 8 November. Pasal yang disangkakan dan ancaman? Pasal yang disangkakan 378, 372, 263, 264, 266. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian-perjanjian lainnya seperti itu, Bang. Tahun berapa itu, Kak? Masih di tahun ini 2024. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap, pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M. Alih-alih menerima pembayaran sesuai nilai yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli berlian, Reza Artamevia justru menghadapi situasi yang tidak terduga. Pihak IM dan KM mengirimkan somasi kepada Reza, disertai tudingan bahwa berlian miliknya tidak asli. Tuduhan ini tentunya memicu polemik baru, memperkeruh suasana yang sudah panas akibat transaksi yang belum terselesaikan. Dalam konferensi pers yang digelar, IM dan KM mengklaim telah melakukan uji laboratorium terhadap berlian yang mereka beli dari Reza. Menurut mereka, hasil pengujian menunjukkan indikasi bahwa berlian tersebut palsu. Namun, klaim ini dibantah tegas oleh Reza yang menegaskan bahwa berlian miliknya adalah asli dan telah terdaftar secara internasional. Awal Oktober, rekan saya bilang ke IM, iya nih gimana nih kita mau ambil ini segala supaya kita bisa jual, gimana ini terus oke deh tanggal 7 Oktober kembali kita diundang ke rumahnya beliau. Kita datang berdua tanpa pikiran apapun lah, kita cuma mikir oh ya udah deh ini mudah-mudahan kita bisa ambil, kita bisa jual supaya kita bisa sama-sama berjalan gitu. Ternyata saat 7 Oktober itu baru kita dibilang bahwa berlian ini palsu. Kaget kita. Itu pengacara mereka bilang bahwa tunggu, ini salahkan saja kepada saya. Saya bilang, salahkan di mana? Salahkan saya kepada saya karena saya yang melarang mereka untuk kasih tahu ke Teresa dan Bu Dewi bahwa berlian ini palsu. Loh, kok bisa? Ini adalah informasi yang sangat penting. Harusnya saat itu juga kita diberitahu. Iya, saya menahan. Karena saya berasumsi nanti Bapak sama Reza bakal malah akan ribut kan. Loh, asumsi Anda salah, saya bilang. Kita bukan orang barbar. Kita pasti akan berbicara dengan baik. Tapi ini nggak fair. Karena kalau memang benar kalian bilang 22 Agustus sudah tahu dan 7 Oktober baru kita tahu, berarti which is hampir 2 bulan dari barang yang 6 terakhir, dan berarti sudah hampir 3 bulan dari barang yang pertama. Yeah. Sangat-sangat tidak fair. Itu apapun segala kemungkinan bisa terjadi. Kita juga masih berprasangka baik gitu supaya kita menelusuri bagaimana berlian-berlian kita yang asli ini kok bisa jadi berubah tidak asli gitu loh. Saya ingin sekali menemukan titik terang untuk tahu di mana itu dipalsukannya. Gitu kan, tanggal 7 Oktober itu di saat mereka bilang itu palsu, langsung kita tuh dikasih somasi. Kita ingin ini bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Dengan baik dan sama-sama dengan itikat yang baik gitu. Seperti saat kita memulai gitu. Dengan kepercayaan satu sama lain.